Garuda Muda akan menghadapi Filipina dalam laga kedua grup A Piala AFF U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta malam ini. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerard Vandenberg, tidak menganggap remeh Filipina yang mayoritas diisi oleh pemain universitas. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerard Vandenberg meminta para pemainnya tidak menganggap remeh Filipina yang akan mereka hadapi dalam laga kedua grup A Piala AFF U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta malam ini. University I know. players, so I know. how You much can do see know that. about the team? Yeah, you can see that they have players who play abroad, and I think you can see that they are physical, strong. But okay, we have to find something that we can try to beat them. Focus is that we know how they play and we know how we have to play. That's the only focus. To be sharp tomorrow in the game, and they have a very good team, so we know that. Lebih dari separuh skuad Filipina berasal dari universitas, namun mereka aktif berkompetisi di University Athletic Association of the Philippines. Beberapa pemain juga memperkuat tim universitas di Amerika Serikat. Bahkan mereka membuat kejutan di laga perdana dengan mengalahkan tim favorit lainnya di grup A, Malaysia, dengan skor 2-0. Situasi ini yang membuat Vandenberg enggan memandang remeh Filipina. Vandenberg menilai laga malam nanti menentukan nasib kedua tim. Kemenangan wajib diraih Timnas U23 Indonesia agar tetap berada di puncak klasemen yang bisa memperlicin langkah ke semifinal. Tim Liputan Anyis melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas selengkapnya sudah ada mantan penyerang Timnas Indonesia, Perry Sandria. Halo, selamat sore Bung Perry. Selamat sore Mas, apa kabar? Baik, Bung Perry, terima kasih sudah bergabung bersama dengan Anyus Sore. Bung Perry, kalau kita lihat tentunya seperti yang dilihat di informasi pengantar tadi bahwasanya kita tidak boleh menganggap remeh Filipina karena banyak pemain universitas. Bagaimana peluang Indonesia malam hari ini? Secara statistik kalau kita lihat kita memang dari rekor kita lebih bagus daripada Filipina. Cuma kita tidak bisa meremehkan meskipun pemain mereka dari beberapa universitas, tapi mereka bermain lebih baik. Jadi kita tidak bisa meremehkan. Karena apa Kak? Ya saya bilang tidak bisa meremehkan. Kita bisa lihat kemarin dia melawan Malaysia, ya begitu gigih, begitu dia kerja keras, bisa memenangkan hasil 3 poin dengan kemenangan 2-0. Ini juga terus waspadai untuk pertandingan malam ini melawan tim anak-anak kita. Oke, Bung Perry, kalau kita melihat dari konsistensi para pemain Timnas U23 kita, ini kalau kita berkaca dari kemarin lawan Brunei, ada hal yang menjadi sorotan di mana pada laga pertama ini cukup baik, tapi juga pada ronde kedua ini kurang memuaskan. Apa yang sebetulnya harus digali oleh dan juga dievaluasi oleh para pemain? Ya, kalau saya lihat permainan kemarin melawan Brunei, kita bilang memang Brunei di atas kertas memang dia lebih jauh lah daripada kita ya. Meskipun kita menang 8-0 kemarin, yang saya lihat kemarin yang harus bisa dievaluasi malam ini permainan individu itu harus dikurangi, lebih banyak harus bermain kita secara tim. Karena apa? Karena mungkin malam ini juga Filipina dia juga harus bermain bertahan. Karena kalau sudah bermain bertahan ini akan sulit, dan Filipina juga akan mengandalkan bermain dengan counter attack yang dia peragakan kemarin melawan Malaysia, dan buktinya mereka bisa mencetak 2 gol, dan ini kita harus bisa antisipasi melawan pemain tim-tim yang bertahan. Kita juga dari anak-anak Garuda sendiri harus bisa kreatif dalam menyerang maupun bertahan, dan ini tidak bisa juga kita harus di satu sisi dalam penyerangan melalui tengah. Ini juga kita harus bisa kreatif, bisa melalui kita bermain dengan winger. Oke, baik. Bung Perry, apakah Anda punya satu nama siapa kira-kira pemain kunci pada malam hari ini? Karena kalau kita lihat dari susunan pemain Timnas U23 dengan Timnas yang berlaga pada kualifikasi Piala Dunia ini agak berbeda. Ya, saya rasa pemain kunci malam ini adalah Joe Revan ya, karena dia punya postur tinggi. Ini kita harus bisa manfaatkan ya. Harus bisa manfaatkan bola-bola crossing melalui sayap. Dan di sini kita juga bisa manfaatin, kita punya pemain-pemain anak-anak Garuda ini punya kecepatan dan kondisi fisik yang bagus. Mungkin malam ini saya rasa bisa mengunggulin daripada tim Filipina sendiri. Baik.
Baik, Bung Peri, ini saya tertarik mengulik bagaimana sudut pandang Anda sebagai mantan penyerang timnas. Apakah sebetulnya ada taktik tersendiri yang harus kita lakukan? Apakah harus ofensif atau defensif melawan Filipina? Saya rasa kalau kita bermain dengan, kalau nggak salah kita mungkin dengan pola 4-3-3 ya. Saya rasa ini kita harus mancing bagaimana suatu pertahanan yang kuat di tim kubu Filipina sendiri. Kita harus memancing dia harus bermain keluar. Berarti kita harus bermain ofensif. Kalau kita memaksakan untuk menyerang dengan satu sisi, ini akan sulit. Karena kalau pertahanan yang kuat itu akan sulit. Karena bisa membongkar pertahanan yang kuat itu, kita harus bermain dengan kreatif melalui kita punya sayap-sayap maupun wing ataupun wingback. Ini harus bekerja keras lagi untuk bisa menciptakan suatu peluang yang bisa menghasilkan gol untuk pemain-pemain depan kita. Oke, Bung Peri, ini Filipina dikenal dengan pertahanan striker yang kuat. Apakah Indonesia juga tidak kalah dengan hal tersebut? Atau mungkin ada cara-cara lain untuk menyerang Filipina? Saya rasa kita harus belajar dengan tahun yang sebelumnya ya. Kita kalah 1-0, yang kita kalah dapat penalti ya. Ini juga harus bahan evaluasi buat pemain-pemain Garuda sendiri. Bahwasanya kita juga dalam menyerang, tapi juga kita jangan lupa dengan pertahanan kita gitu loh. Kita harus memperkuat pertahanan kita, apalagi kalau ada kita kesempatan untuk menyerang ya kita harus menyerang secara kompak, secara tim kita harus bekerjasama. Oke, secara tim harus bekerja sama. Tapi bagaimana cara kita bisa menjaga mentalitas harus tetap percaya diri, namun juga tidak boleh meremehkan lawan? Ya itulah, kadang-kadang kelemahan kita selalu menganggap tim Filipina ataupun tim lainnya menganggap remeh. Padahal kita punya kelebihan untuk bisa membuat kita bisa memenangkan pertandingan. Saya rasa malam ini harus dipaksa pemain Filipina harus bermain terbuka. Karena kalau pemain dari Filipina sendiri untuk bermain bertahan ini akan sulit gitu. Oke, Bung Peri, apakah Anda mungkin bisa sebutkan prediksi skor untuk malam hari ini? Kalau prediksi skor, saya mungkin nggak bisa bilang harus banyak, ya bisa mungkin 1 ataupun 2 gol. Karena apa? Kedua tim ini perlu sangat banget memetik 3 poin untuk memperkuat sebagai juara grup. Oke, Bung Peri, ini ada informasi terbaru bahwasannya Filipina juga berfokus pada kedisiplinan taktik dan juga kebugaran fisik. Nah, Anda tadi sempat mention mengenai ataupun juga sempat menyinggung mengenai kreativitas dan juga kecepatan pemain kita. Apakah hal tersebut sudah cukup mengimbangi dari fokus Filipina berkaitan dengan kedisiplinan taktik dan juga kebugaran fisik? Ya, saya rasa kalau saya lihat kedisiplinan taktik maupun disiplin setiap pemain ini juga kita harus bisa lihat. Makanya kenapa saya bilang tadi kita harus memancing mereka bermain terbuka. Karena apa? Kalau mengandalkan kita juga dengan 4-3-3 ini juga mengandalkan serangan balik, ini saya rasa akan sulit. Saya rasa kalau 4-3-3 ini memang harus bermain dengan sayap karena ini harus lebih capek. Tapi saya ingatkan kedua sayap dari wingback ini jangan salah satu ada yang overload, karena kalau ada yang overload salah satu wingback ini akan sulit. Jadi ini harus seimbang menjaga kedalaman, baik itu nanti dari sisi sebelah kanan dari wingback ini harus membantu menyerang lewat sayap, dan satu sisi back kiri juga harus menjaga kedalaman. Karena apa? Takut Filipina ini dia mengandalkan counter attack yang cepat. Dan mereka juga kita harus tahu mereka juga disiplin untuk menjaga lawannya, terutama man to man marking. Mereka sangat sulit banget. Kemarin Malaysia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia memang disiplin pertahanan mereka itu cukup bagus, baik maupun individu secara tim juga bagus mereka. Oke, Bung Peri, terima kasih banyak atas informasinya, dan tentunya kita berharap bahwasanya pemain timnas U23 kita bisa betul-betul melibas Filipina yang tentunya saat ini juga sudah berbenah dalam sepak bola. Terima kasih Bung Peri atas informasinya. Salam olahraga. Sama-sama. Malam.